Ya, selamat datang di podcast Oke Badi, obrolan kece Bagus dan Dodi bersama gue Bagus. Dan gua Dodi. Mantap. Mantap. Nih, kita episode berapa nih kita dulu? Episode 2 nih, Dodi. Episode kedua. Episode kedua kemarin udah kita perkenalan sama sedikit bahas-bahas tentang kita dulu waktu sekolah dulu tuh. Ya kan, dulu kita sekolah di farmasi. Nah, sekarang kita nih udah pada Nah, gede nih, ya kan, udah pada gede. udah pada Dulu gede, juga udah udah pada jadi kerja nih. praktisi. Iya, udah pada kerja, udah jadi praktisi. Nah, sekarang nih isu yang paling hangat nih, kita coba bahas nih ya. Isu yang paling hangat yang kira-kira bakalan hot news, waduh hot news. Cuma nih mah Gitu. pandangan pandangan kita aja nih ya sebagai sebagai personal aja nih. Jadi kita nggak bawa nama siapa-siapa nih. Jadi kita pandangan kita sebagai seorang aja gitu. Kita ngelihat nih, yaitu tentang Kapan tuh? eh, undang-undang kesehatan yang terbaru ya, yang Omnibus Law, ya kan. Kemarin kan Omnibus baru di Law. iya, kemarin tuh kan baru diketok palu tuh Gus. Disahin tuh. Disahin Disahin, sama Menkes, ya, betul, Pak bisa. Budi Gunadi Sadikin. Iya, Budi Gunadi dan di DPR kan, nah itu eh, banyak pro dan kontra. Nah, teman-teman apoteker, terus teman-teman dokter juga kan rame itu pada ngebahas sampai kemarin sempat pada demo kan ya. Gue sih Iya tuh. ngikutin sampai beberapa beberapa kali tuh teman-teman demo. Demonya sih minta beberapa hal itu nggak dihapusin sih sebenarnya Gus untuk si waktu sebelum jadi undang-undang ya sebelum disahin Masih mintanya ada masih RUU ya. iya ada beberapa poin aja sih yang ngegantung gitu maksudnya poin yang kayaknya nggak sesuai gitu. Pandangan lu gimana menurut menurut lu nih undang-undang? Jujur deh, Ode, ini kata gua nih waktu itu kan ada apa ya? Lu ikut demo nggak waktu itu? Pas lagi Kagak, RU itu? kagak. Agak. Nah, gua juga cuma dengar-dengar doang nih. Nah, pas ini orang-orang pada ngajakin demo nih. Waktu itu di grup Hmm. Telegram tuh kayaknya ada tuh. Ayo demo, demo, gini-gini. Nah, apa ya lagi yang dibahas? Agak ngerti pisan gua. Tahu-tahu juga baru-baru ini nih, ketika apa ya, udah di ketok palu tuh kemarin, guys. Oh, ternyata isunya gini. Yang Iya. pengen di sampai yang dituntut oleh teman-teman aku itu oh begini gitu baru tahu juga gua, cuman emang gua secara detail sih nggak begitu paham gua. Itu isu bersama sih sebenarnya. Jadi isu bersama. Iya. Jadi nggak cuma kita doang gitu, banyak teman-teman nakes yang merasa merasa keberatan gitu Hmm. terhadap beberapa poin sih sebenarnya. Ya bagusnya kita sekarang, apalagi di farmasi ya, bagusnya kita udah punya undang-undang yang mayungin gitu. Tapi beberapa Iya. hal itu kayaknya nggak sesuai gitu. Nah itu yang diperjuangin sama teman-teman kemarin gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya ya semua berubah lah ya. Semua berubah, regulasi juga Cuman berubah. Soalnya banyak banyak regulasi yang mati kan jadinya. Regulasi yang iya. banyak undang-undang dan regulasi-regulasi lain yang ibaratnya sudah tidak berlaku lagi dengan adanya disahkannya ini, Undang-undang disahkannya yang terbaru ini, iya undang-undang cuman terbaru ini. gini dot, yang gua demen nih ya, STR jadi seumur hidup dot, nah itu Ah, dia iya, tuh. iya. Emang banyak sih yang pengen gitu ya, STR tuh seumur Gua hidup. demen banget tuh buat yang satu itu tuh. Gue setuju-setuju aja sih sebenarnya untuk STR seumur hidup nggak ada masalah sih kalau gue karena itu kan masalah teregistrasi ya kan Iya belum benar. tentu yang dia teregistrasi itu dia mereka praktek gitu jadi memang acuannya adalah SIPA ya surat izin praktek sih kalau gue jadi nggak di Cuman STR. kalau misalkan si SIP-nya itu tetap 5 tahun ya gitu. Betul, Berarti. betul. Harus itu mah kalau SIP izin praktek praktek kerja mah ya nggak bisa juga seumur hidup kan nggak mungkin lu kerja di satu perusahaan lu seumur hidup kan pasti juga lu akan pindah karena kan nggak cuma Gua kita pikir, doang. gua pikir gini, ini STR aja bisa nih seumur hidup. SIP bisa kali nih. Jadi kalau misalkan tiap kita pindah kerja ganti lagi SIP gitu kan, nggak perlu pakai 5 tahun lagi. Nggak bisa Bisa kan? bos kan Nggak bisa ya? nggak bisa. Kirain gitu. Karena jadi banyak bodorotnya nanti. Oh iya iya. Iya
Kenapa? Karena kan ada orang yang udah resign kerja, tapi SIP-nya nggak dicabut. Bener Nah, juga. itu yang bahaya gitu. Jadi dia diemin aja Masih tuh SIP. masih kedaftar gitu ya. Iya, karena sistemnya belum mendukung. Itu sih. Cuman kan gini tuh, kalau dulu kan kita bikin STR itu kan kudu ngumpulin SKP nih tuh. Kalau apoteker berapa ya? Terus SKP-nya? 150, 150. Ego. Kalau kalau kayak gua kan TTK itu cuma 25 gitu. Hmm. Nah, ntar ya STR seumur hidup itu SKP masih kepake nggak tuh? Nah, itu dia nggak tahu deh. Tapi yang pasti nih gue lurusin dulu. SKP itu digunain buat Serkom, sertifikat kompetensi, Oh, bukan buat pengajuan STR. Nah, Serkom itu baru digunakan untuk pengajuan eh, STR, perpanjangan STR. Nah, kalau sekarang hmm. kayak yang jadi persyaratan ya, kalau menurut gua akan tetap jadi persyaratan itu di sertifikat kompetensi. Nah, itu yang harus di apa namanya diperbaruin tuh. Itu yang diperbaruin tuh Diperpanjang STR-nya. lagi tiap Iya, per tiap 5 5 tahun gitu tahun. ya. Berarti Betul. Karena itu kan berarti CPD kemungkinan kan. nanti Serkom itu tetap akan ada gitu ya dengan cara kita Betul. mengumpulkan SKP itu selama 5 tahun, Iya. kemudian Oh, nanti akan jadi Serkom gitu. iya. Nah, sekarang yang jadi masalah yang nerbitin Serkom ini siapa? Gitu. Kalau dulu kan Nah, itu dia. Oh, organisasi profesi kan. cuma Sekarang satu tuh kan udah. dulu Ah, mah. Iya, iya. kalau dulu kan cuma satu, misalkan apoteker nih IAI nih, kalau Heeh. yang TTK PAVI gitu. Tapi, nah sekarang kan udah ada Mm-mm. dengan adanya RUU ini nih multibar ini, dia kan sistemnya multibar kan. Boleh tuh Tiba. bikin apa namanya, bikin organisasi-organisasi profesi Oke. lagi, iya OP-OP lain tuh. Jadi nggak harus IAI doang, boleh bikin yang lain gitu. Tahu nih nanti nanti ke depannya seperti apa ya kita ngikut aja lah gitu ya. Kita mah kan sebagai anggota ya, kita mah ngikut aja yang terbaik aja. Biarin aja orang-orang yang pinter yang ngurusin itu mah kita ngikut aja gitu. Kita ngikut arus aja ya. Iya kita Yang ngikut harus penting aja. STR-nya udah seumur hidup nih. Asli. Iya. Ya Nah, ada plus minusnya lah itu mah. Semua aturan baru iya. biasanya ada plus minus. Nggak mungkin itu minus semua juga enggak. Tapi dibilang minus semua juga enggak. Dibilang baik semua juga enggak juga. Ada yang kurang juga. Banyak poin Ada yang yang kurang juga gitu. iya poin-poin yang kurang juga gitu bang. Gitu sih nanti ya kita ikut aja lah. Apa namanya? Berarti kan nanti organisasi profesi itu nggak cuma satu nih, Dok. Berarti kita bisa dong nih, Betul. kayak kita bikin aja Dok, organisasi profesi ini. Nah itu dia. Gue rencananya mau bikin organisasi apoteker tampan Indonesia, Gus. Anjay. Jadi yang tampan-tampan doang Jadi boleh masuk. yang Kalau masuk yang yang tampan. ya Terus kalau mukanya jelek kayak parutan kayu nggak boleh. Nggak boleh masuk. titipan lah Dok, jangan tampan doang, cantik-cantik juga Dok. Oh iya benar. Nah, kan tampan dan cantik. Tampan. Tapi kata orang kan apa ya namanya? Cakep itu relatif Dok. Betul. Tapi jelek Kalau mutlak ya, jelek Gus. mutlak. Mutlak. Nah, gitu. Tahu nih nanti mungkin banyak ada beberapa organisasi profesi lagi yang pada buat kali ya. Nah, ya diikutin Hmm. aja lah. Tapi induknya kalau gua sih ya tetap iya. Karena kan kalau di Kalau apoteker ya yang iya udah lama lah udah berpengalaman lah gitu. hmm. Untuk yang kayak gitu-gituan. Udah terdistribusi baik, udah terjalan dengan baik. Ya kalau mau bikin organisasi profesi lain ya silakan aja. Karena ada undang-undangnya kan nggak bisa disalahin kan, nggak bisa dilarang-larang gitu, Ya badan benar. nggak bisa Hmm. dilarang-larang, nggak ada gitu. Cuma kan kalau misalkan dulu itu SKP tuh yang ngeluarin kan OP nih ya, Ya, IAI atau PAVI gitu kan. Berarti ntar kalau ada organisasi profesi tandingannya juga nih, dia bisa ngeluarin SKP juga gitu. ya nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai standar harusnya. Kalau dia punya standarnya Ya. sendiri nih, kan ngeluarin Hmm. apa sertifikat apa SKP itu harusnya kan dia punya standar. Misalkan nih gini Gus, misalkan kalau lu mau bikin bikin kegiatan, misalkan lu bikin kegiatan Iya. seminar, misalkan, nah kan lu udah diwewenangin bahwa oh organisasi penerbit SKP-nya misalkan IAI atau enggak organisasi B, C, D misalkan kalau menurut gua, tapi si organisasinya udah harus terstandar dulu gitu, terstandar dulu buat bikin Hmm. SKP-nya.
Nah, kalau organisasi udah terstandar, lalu juga apa SKP-nya dikeluarkan dengan cara yang standar juga, nah itu baru bisa. Gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Ya kalau ibaratnya organisasi profesinya ngasal kan juga ya gimana gitu jadinya kan. Nanti kualitas kualitas profesinya jadi jelek kan. Kan itu kan ngeluarin lu misalkan dapat SKP 2, SKP 4, SKP 10 misalkan, itu kan ada aturannya. Jadi nggak bisa Hmm. sembarangan gitu. Jadi lu misalkan ngadain seminar bisa dapat SKP 4 SKP, nah itu berarti durasinya harus berapa? Harus ada syarat-syaratnya gitu. Iya, jadi pembicaranya harus berapa orang, jam waktunya harus berapa gitu. Nah kan harus ada pelatihan kan, nah itu beda-beda tuh. Jadi nggak bisa sembarangan Berarti ini. berarti itu misalkan ini ya apa eh, meskipun di undang-undang terbaru itu OP itu boleh lebih dari satu, tapi bikin OP juga nggak sembarangan gitu ya. Itu Harus ada jelas. syarat juga gitu. Iya dong, biar supaya hasilnya dari output dari organisasi profesinya juga bagus, gitu. Benar. Jadi ibaratnya ya kalau lu boleh semuanya dibulu tibar tapi tidak terstandarisasi, ya jadinya nanti hasilnya outputnya si profesi si personnya yang profesinya jadi jelek dong, ya kan? Iya benar. Iya, kalau semuanya bisa terstandarisasi, ya justru beban dari si organisasi profesinya, kalau menurut gue jadi berkurang. Misalkan contoh nih, dalam satu kota nih, kabupaten kota, misalkan satu kabupaten kota nih, itu anggotanya ada 1.000, misalkan ada 1.000 orang. Susah Iya. lu ngurusin 1.000 orang, Gus, iya kan? Benar. Iya, nah untuk iniin kompetensinya 1.000 orang, jadi si anggota juga banyak ada pilihan gitu ya udah yang mana yang nanti organisasi profesi juga akan berlomba-lomba mencari membuat sesuatu yang lebih kreatif lebih baik lebih bagus kan gitu ya Iya ada benar. bagusnya juga sih gitu nanti kedepannya kan gitu kalau misalkan SKP-nya diterbitin sama sama organisasi profesi Hmm. tapi kalau enggak ya Berarti gua nggak ntar tahu deh gimana. berarti kalau menurut gue ntar gini dong. Jadi misalkan OP itu ada dua atau tiga gitu ya. Nah itu jadi kayak di aplikasi aja gitu kita bisa ngasih bintang aja ke OP-nya gitu. Nah itu iya nah itu Jadi enggak kayak ini kan aja kalau marketer kita gitu. kan misalkan ya misalkan misal nih ada IAI terus ada Hmm. organisasi ada PAVI ada organisasi PAVI yang lain PAVI A PAVI B PAVI C misalkan PAVI perjuangan Iya. misalkan ada PAVI perjuangan misalkan nanti ya kan misalkan kayak gitu Tapi ya Demokrat gitu. iya kita milih jadi anggotanya iya kita milih Mau masuk kemana gitu. iya kita masuk kemana nah kalau lu udah masuk ke OP yang tersebut ya udah lu jadi anggota dia lu udah nggak ngurusin Pavi yang lainnya gitu tapi lu fokus aja di situ di Pavi perjuangan misalkan ya udah fokus di situ sebagai anggota gitu lu ngurus apa apa segala macam ya di situ kan sekarang juga Gitu. rekomendasi praktek kan nggak dikeluarin sama organisasi profesi ya kan. Yang luar itu. Nah, itu dia. Makanya ntar deh. Kayaknya masih apakah dipegang sama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota apa perizinan gitu gua Konsil. nggak tahu. Ah, Apa iya. konsil? Ada gua nggak tahu deh. Gua nggak paham deh itu nanti. Belum Soalnya kan terlalu udah paham sih gua. iya benar. Nanti coba Jadi kan emang dibaca. rekomendasi OP itu sekarang udah dihilangin gitu kan. Jadi Bilangin untuk betul. urus perizinan kalau bikin SIP itu kan ke PTSP tuh kalau gua dulu. PTSP. Iya ke PTSP. Hmm. Ujiannya PTSP. Tahu nih Nanti masih itu ada satu yang nggak perlu direkomendasi. Cuma nanti siapa yang yang ngeluarin rekomendasi itu belum belum tahu juga gitu ya. iya. Nah kan ibaratnya gini, lu apa? Ibaratnya kalau lu punya punya lu mengeluarkan rekomendasi, berarti kan lunya itu harus punya kompetensi yang sesuai gitu. Nah, Iya, iya benar tuh. bener nggak? Nah itu yang jadi Sekarang pertanyaan. ini. Apakah kalau yang ngeluarinnya itu bukan dari organisasi profesi, kompetensinya sesuai atau enggak gitu? Apakah nanti outputnya jangan-jangan karena yang tahu profesinya, yang tahu pekerjaannya, yang tahu di lapangan seperti apa kan teman-teman di organisasi profesi kan? Gitu. Oke itu Kalau gue benar. sih lebih 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 milih sih kalau misalkan itu dikasih ke organisasi profesi, walaupun organisasi profesinya tetap mau multibar, mau banyak organisasi profesi ya
tempat lu bernaung aja gitu kalau gua. Tapi kalau dialihin ke misalkan ke Dinkes kabupaten kota atau ke mana gitu, itu lebih lebih berat buat merekanya juga. Takutnya mereka nggak siap Benar, benar, benar. gitu. Takutnya mereka nggak siap gitu nerima itu gitu. Hmm. Karena coba bayangin kayak di Tangerang aja ya misalkan ada 900 anggota apoteker misalkan 900 atau dari yang tadinya di cover sama organisasi profesi terus tiba-tiba di cover sama dinas kesehatan misalkan kabupaten kota pasti mendapat limpahan berkas 1.000 orang tuh nggak gampang loh. Banyak Iya, gitu ya. iya gitu. Bisa jadi ntar prosesnya malah jadi lama gitu ya. Betul gitu. Iya. Sedangkan di PTSP sendiri kan sekarang perbaikannya kan menjadi lebih baik kan, maksudnya mereka udah Iya, semuanya menggaransi, ya ada online gitu. garansi, iya terus udah ada garansi 14 kan, hari, 7 hari kerja udah harus 7 jadi, hari. iya 7 hari kerja udah harus jadi, gitu Hmm. untuk SIP. Ya mudah-mudahan aja lebih baik lah nanti ke depannya. Tapi Terus, harapan harapan lu oh, apa harapan lu? Menurut lu tanggapan teman-teman? tanggapan teman-teman itu sih, yang gue dengar sih karena kan, cuman kalau dari teman-teman gue TTK yang di tempat kerja gue sih pada senang gitu kalau SR untuk seumur hidup. Cuman Hmm. jadi banyak pertanyaan mengenai yang tadi itu. Ntar berarti SKP nggak perlu dong, atau nanti ngurus SIP nggak perlu pakai rekomendasi atau gimana gimana gitu. Jadi kayak mereka itu, ini gue udah ngumpulin SKP nih, masa iya nggak kepake gitu kan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Terus Tapi ya ya, ini pastinya sih ini kan masalah masa peralihan ya. Tapi sebenarnya banyak banyak ini sih sebenarnya kalau masa peralihan ini kan nggak mungkin saklek ya, pasti juga ya ada hmm, inilah pasti ada dispensasi-dispensasi tertentu lah gitu ya. Soalnya kan masa peralihan benar-benar. nggak mudah gitu, nggak segampang yang dipikirin kan. Ya yang Soalnya banyak paling banget ya pasalnya ya. iya, banyak pasalnya banyak banget. Ribuan soalnya pasalnya. Karena kan semua jadinya undang-undang kesehatan. Jadi satu nginduk ke situ semua, nggak ada lagi undang-undangnya. Banyak undang-undang yang tidak berlaku lagi kan. Ordonansi obat keras, undang-undang kesehatan nomor 36 yang biasanya kita ngacu ke situ semua. Dan undang-undang lainnya kedokteran, undang-undang kebidanan, itu semua hilang semua, Gus. Hilang semua. Hilang Diganti semua. sama undang yang baru Diganti sama ini. ini yang baru. Terus persaingan lebih ketat sekarang, Gus. Karena kan Oh iya, dari luar udah benar-benar. boleh masuk. Iya. Dari luar udah boleh masuk, udah boleh Nah, praktek di itu sini. tuh. Itu tuh yang salah satu keberatannya teman-teman nakes tuh kan gitu tuh ya. Iya, Takutnya peran apa ya, asing itu pada masuk semua gitu. betul. Ya, masuk-masuk. Udah gitu persyaratannya kan katanya di ini ya tuh, dipermudah gitu untuk Iya. masuk. Nah itu dia makanya. Kayaknya nggak menurut menurut gue sih rada nggak adil juga gitu. Harusnya ya eh, yang mau kerja di sini ya jangan, maksudnya benar-benar harus banyak seleksinya. Ya kalau kenapa sih harus harus dari luar yang kerja gitu kan? Kenapa nggak kita aja dulu? Kan di sini juga sumber daya nggak kurang sih menurut gue, ya Iya kan? benar. Iya, gitu. Mungkin kalau kalau dari segi apa yang namanya, pemerintah kan bilang supaya di daerah-daerah yang masih kekurangan untuk nakes-nakes itu bisa terpenuhi gitu. Ya sebenarnya kalau kalau sistemnya dari pemerintah sendiri itu dan dari sistem rekrutmennya mempermudah, gue rasa sih sebenarnya mempermudah sih. Gitu kan kan ya sekarang logikanya kalau menurut gue sih gini aja. Lu sekolah mahal-mahal ditaruh di ibaratnya lu Di ditaruh pedalaman Papua. di pedalaman, tapi lu dibayar dengan tidak layak, ya siapa yang mau? Kan logikanya begitu. Iya Secara benar. kebutuhan begitu aja gitu. Nah kalau ibaratnya, makanya harus yang digenjot tuh harusnya adalah kemampuan daerah-daerah itu untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang baik gitu. Dari mulai SDM-nya, sekolah dan lain-lain. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi anak-anak anak daerah yang ditempatin di situ itu hasil produk mereka juga gitu. Nah sekarang kayak misalkan nih sekolah farmasi ini contoh aja, sekolah farmasi kan nggak setiap daerah punya, Gus, ya kan? Mau nggak mau kan harus impor dari luar, maksudnya dari daerah lain gitu, dari daerah lain, data itu dari Jakarta, Jabodetabek, ambilnya dari sini. Tapi kalau misalkan nih contoh nih di Papua punya sekolah farmasi sendiri, ya kebutuhan untuk di mereka ya dipenuhi orang-orang Papua juga gitu. Kalau menurut gue sih, gue berpikirannya sih gini ya, tenaga kerja asing. Berarti nanti bisa jadi dong ada apoteker dari Uzbekistan masuk Indonesia nih. Yang kayak model-model, tapi
pemain volley itu Dot, siapa Dot? Alte Binkova. Mantep tuh kalau bisa masuk di Indonesia tuh. Jadinya kayak apa ya, teman kerja kita itu ada bule-bulenya gitu kan. Gue mikirnya Iya, baru gitu aja. heeh, Pintar berarti iya makanya misalkan itu gitu. gampang nih orang luar nih. Wah, ini bisa jadi ada teman gue orang bule ini. Orang Uzbekistan bisa jadi. Heeh. Iya, tapi yang jadi masalah gini Gus, ditakutkan itu ibaratnya apa tenaga kerja dari luar dimasukin ke dalam ke Indonesia, tapi ditaruhnya langsung di posisi-posisi penting. Nah itu yang Wah, jadi masalah tuh kalau kayak gitu, iya kan? kalau di posisi penting Kalau jadi tenaga ngomong bahasa Indonesia ini belum teknis doang lancar misalkan gitu. ya Pak. Iya, itu masa kita ibaratnya berarti kan itu kita dijajah secara tidak langsung jadi kayak gitu. Iya, iya Ya kan? benar-benar. Ya kan? Heeh. Harusnya kan kayak misalkan nih kita aja kalau mau keluar ya keluar negeri, misalkan keluar negeri atau Nggak bisa kerja Indonesia gitu. kita harus kerja di luar negeri misalkan. Kalau kita kerja di luar negeri kan kita harus butuh banyak hal, Hmm. kompetensi lah, lalu bahasa lah, dan segala Bahasa macam TOEFL. dulu. Ya, nah mereka juga harusnya begitu juga. Jadi jangan mereka mereka harus bisa bahasa Indonesia dulu harusnya, ya kan? Nah, kalau bahasa Inggris kan tuh, kalau bahasa Indonesia itu apaan Dot? Ada nggak? Nah, gua nggak tahu deh, Nggak gua nggak tahu gue paham bener deh. Iya, sampai sekarang gitu. Ini kalau bahasa Inggris tuh, kalau bahasa Indonesia kan apa sih? iya, Tuh, kira itu iya. Harusnya dinilai juga tuh biar adil. Iya Jadi orang benar. mau misalkan orang taruhlah orang eh, mau kerja di Indonesia, ya lu harus bahasa Indonesia di sini, jangan bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Indonesia dong, gitu. Identitas itu mah harusnya. Apalagi ya untuk bahasa-bahasa formal gitu kan kita pakainya bahasa Indonesia ya untuk negeri. Iya, Makanya harusnya sih harus kalau gua nih, kalau kalau misalkan gini, semua kalau kita nih di sini bahasa Inggris, penting bahasa Inggris misalkan untuk kita berkomunikasi di luar negeri bisa kita berbahasa Inggris apa nih. Tapi kalau orang luar negeri ke sini jangan pakai bahasa mereka, pakai bahasa kita dong. iya benar-benar Iya kan? setuju Pak, setuju. Iya, jadi misalkan ada orang negeri orang Amerika kerja di sini misalkan, ya jangan pakai bahasa dia, pakai bahasa kita. Dan kita harus Hmm. kuat itu. Ya lu harus nyesuaiin, ini kan tanah kita. Gitu. Ya kalau kita Iya juga ke benar. Amerika juga pakai bahasa Amerika, iya kan? Masa iya nggak gitu? Kayak Masalahnya gitu. kalau kalau misalkan tuh apoteker orang luar pakai bahasa Inggris, pasiennya agak ngerti Iya, itu dia makanya. ntar gini. Apoteker ini Iya, kan masuk ke Indonesia nih, dia ada jelasin ini ada pasien BPJS, mama, bapak ya, gitu kan. Excuse me sir, oh, iya. susah. Nah justru kalau menurut Komunikasinya ya susah. kalau mereka kekeh begini, pasti nanti ditaruhnya di posisi-posisi yang penting doang, Gus. Nggak di posisi yang kita, gitu. Manajerial gitu. Iya. Nah, mereka yang ngatur-ngatur Yang kita nggak tuh nanti, gitu. yang nggak ke pelayanan, ya kan? Nggak pelayanan. Kan kalau pelayanan harus lu bisa bahasa Indonesia. Syarat utamanya kan itu. Jangan mentang-mentang lu orang bule di Indonesia, semuanya lu pakai bahasa lu pakai bahasa kita gitu dong. Harusnya kan gitu. Karena kan eh, apa namanya indikator suatu negara itu dijajah itu kan bahasa. Kalau lu udah bisa suatu negaranya udah diganti semua bahasanya, ya lu berarti lu udah terjajah tuh. Hanya harus murni bahasanya bahasa Indonesia. Kecuali kalau lu dalam event di luar negeri gitu ya, event ya lu ikutin. Tapi kalau posisinya di Indonesia, semuanya harus berbahasa Indonesia pelaksanaan. Apalagi lu kerja di sini. Konyol kalau gitu kalau Apalagi menurut gua. apalagi ditempatkan di daerah-daerah atau kecil gitu kan, yang Iya. jauh dari ibu kota gitu. Susah juga sih emang benar kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Heeh. Kita aja yang bahasa Indonesia aja kadang-kadang kalau ke tempat terpencil-pencil gitu masih ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan, Iya. yang pakainya bahasa daerah Dia kan gitu termasuk kan. bahasa daerah kan. Bahasa daerah lebih susah lagi itu, benar Mhm. juga.
Terus apalagi nih Dok, isunya yang mengenai yang masih relate lah sama profesi kita di farmasi itu yang kira-kira bisa dibahas nih. Tadi kan pertama udah mengenai STR tuh seumur hidup, kita udah ngomongin mengenai OP yang bisa multibar OP juga udah, mengenai eh, tenaga kerja asing udah. Kira-kira apa lagi nih Dok ya yang bisa kita bahas nih dari undang-undang kesehatan yang baru nih? Karena jujur sih gue belum belum baca sih sama sekali apa namanya teksnya gitu. Cuman dengar-dengar dari berita-berita aja, terus baca-baca di media-media gitu doang. Cuman yang Iya. seringnya nongol di berita itu kan konfliknya antara Menkes sama ID doang tuh, organisasi profesi yang lain kayak kita farmasi itu nggak ada yang ngebahas mengenai itu gitu. Iya. Ya, eh yang gimana ya sih ngomongnya? Ya karena Oh ini nih, ibaratnya di itu udah settle Gus sama sama aturannya, sama ininya, sama organisasi. Jadi itu kan organisasi profesi terbesar Gus, ya kan? besar ya. Berarti udah, iya, udah ibaratnya Lama udah juga ya kan. kakak. Iya, udah paling lama kan organisasi profesi paling lama tuh gitu dibandingin IAI, dibandingin perawat, dibandingin bidan kan. Jadi kan Iya udah benar. settle lah udah posisinya dan itu harus dirubah semuanya itu keberatan tuh pas. Sedangkan poin-poinnya yang disampaikan tuh gak ada yang diterima. Nah itu yang menjadi masalah sih. Harusnya kan temu dengar dulu, diskusi dulu gitu. Maksudnya terburu-buru amat sih gitu. Terlalu buru-buru Jadi amat kesannya, gitu kesannya. iya kesannya kayak lagi dikejar-kejar deadline ya. Iya gitu. Kenapa harus Ayo buru-buru tahun ini banget? harus kelar nih. Gitu. Iya, Tahun ini harus kelar gitu. Jangan sampai tahun-tahun depan gitu. Ntar nggak iya. jadi-jadi kan. Padahal udah hearing Gitu. kan kemarin udah hearing, udah temu dengar, tapi Hmm. kenapa nggak ada ininya gitu, nggak ada yang diambil gitu, banyak yang nggak diambil, Masukannya gitu. hasil temu Masukannya nggak dengar itu pada banyak yang didengar nggak gitu. dimasukin, nggak Jadi masukannya banyak jadi yang kayak nggak cuman nggak ada sama jadi sekali nggak cuman ada yang masuk. formalitas gitu doang ya. Iya, dia ini banyak hampir semuanya nggak masuk hasil temu dengarnya Hmm. tuh kan usulan-usulan dari IAI, permintaan IAI itu nggak ada yang masuk sama sekali. Makanya sayang kan, sebenarnya. Nah, ini ada lagi nih Dok, yang gue baca nih mengenai undang-undang kesehatan nih ada salah satu poin itu solusi kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Nah, kan pemerintah tuh bilangnya tuh dengan undang-undang baru ini mereka mencoba untuk eh, supaya farmasi di Indonesia itu bisa mandiri mulai dari hulu ke hilir gitu. Mulai dari mungkin bahan bakunya, kemudian pembuatannya di lokal juga gitu kan, di Indonesia juga. Menurut lu gimana nih Dok dengan undang-undang ini? Apakah ini hanya cuma undang-undang aja? Karena kan yang kita tahu itu hampir 90% bahan baku obat itu kan dari luar nih kita nih. Apakah iya Hmm. bisa Indonesia itu dengan adanya undang-undang ini kita bisa bikin pabrik untuk bahan baku obat mandiri harus gitu? harus bisa Gus, harus bisa, kita tuh udah kelamaan. Kalau menurut gua ini bagusnya mungkin ya salah satu poin yang bagus untuk ini, untuk undang-undang yang baru ini emang Farmasi gitu. harusnya ya, untuk itu emang harus begitu. Kita tuh terlalu di sini itu terlalu, kita jadi selama ini kan kita cuma jadi konsumen dong ya, jadi Iya masih benar produk konsumen. konsumen gitu, tapi produksinya tuh nggak bisa. Jadi bahan baku di sana diproduksi di sini gitu. Jadi produksi obat jadi doang. Nah kalau ini kan dengan adanya kayak gini, mau nggak mau kan harus dibuat dengan bahan baku yang dibuat di sini. Harusnya kita tuh bisa buat bahan baku harusnya gitu. Jadi Bisa. jangan cuma, nah itu yang digenjot harusnya, digenjot supaya menjadi lebih bagus untuk produksi itunya. Karena ya mau gimana, masa mau jadi pangsa pasar doang terus-terusan, duitnya larinya keluar Iya. semua nanti kayak gitu. Hmm. Duitnya larinya keluar semua gitu. Kalau kita bisa produksi sendiri kan cash flow-nya muternya di sini semua
gitu. Jadi dari barangnya ada di sini, dari bahan baku di sini, diproduksi di sini, dijual di sini. Gitu. Yang dapat tenaga kerjanya juga di sini. Ya itu komoditi dalam negerinya bagus jadinya. Tapi kalau produknya adalah bahan bakunya dari luar, ya kita tetap jadi konsumen tetap walaupun produksinya di sini gitu. Makanya kalau itu emang harus didorong begitu. Gue sih ngebayangin kalau misalkan di-push kayak begitu beberapa tahun ke depan industrinya jadi lebih baik, jadi banyak industri obat. Gue yakin sih sebenarnya maksudnya eh, justru karena kita itu nggak ada pemainnya untuk pembuatan produksi obat, itu justru pangsa pasarnya akan lebih gede gitu. Jadi tinggal ditunggu aja orang-orang yang mau untuk Invest. orang-orang yang berinvestasi untuk ngerjain itu gitu. Kalau malah gede, kalau misalkan nih gini, dari tadinya nggak ada yang bisa buat bahan baku paracetamol misalkan, jadi ada yang buat paracetamol, ya kan? Tadinya nggak ada yang buat natrium diklofenak misalkan, semuanya dari impor. Sekarang enggak, ya semuanya bahan baku natrium diklofenak dibuat di sini semuanya misalkan. Natrium diklofenaknya ya, bukan tabletnya ya. Bukan Natrium tabletnya. diklofenaknya secara kimiawi natrium diklofenaknya, bukan Bahan secara baku. tabletnya. Kalau tabletnya kan kita udah lakuin gitu. Tapi secara natrium diklofenaknya yang dibuat di sini dan diproduksi di sini, nah itu yang harus digenjot. Tinggal nunggu orang-orang yang mau berinvestasi aja sih sebenarnya. Kan investasinya jadi investasi nggak apa-apa dari luar, nggak apa-apa. Tapi yang ngerjain Pabriknya harus orang dibikin di sini. sini. Itu pabrik dibikin di sini. Ah iya Gitu. bagus tuh man. Heeh. Jadi Kalau gua mau, ingat gini dok, gua ingat nih dosen gua pernah cerita gitu kan, dia pernah kerja, dia pernah bikin lah gitu kayak perusahaan untuk membuat bahan baku kurkuma, karena kan ya, mungkin di daerahnya dia itu banyak kurkuma gitu dari kunyit gitu ya. Nah itu dia mencoba untuk membuat bahan baku itu, dia coba bikin, jadi tuh dok, udah jadi, kemudian dijual lah ke perusahaan farmasi, dijual. Misalkan gitu dia menjual 15.000 gitu sekilo misalkan gitu. ya, Cuman yang jadi masalah itu dengan produksi dia yang di lokal, ini kan berarti kan udah bisa menciptakan bahan baku nih sebenarnya. Dia kalah saing dengan kurkuma bahan baku dari Cina yang sekilo harganya goceng. Nah, ketika perusahaan itu mau beli kan mereka membandingkan, wah ini di lokal 15.000, tapi di yang dari luar 5.000. Ya mereka lebih memilih ini dong supaya cost produksinya itu heeh. lebih murah gitu kan. Karena kan ketika udah jadi tablet juga kan pasti konsumen itu nyarinya yang murah gitu. Nah dari situ dia nggak bisa bersaing. Udah gitu nggak ada dukungan dari pemerintah nih, baik pakai dong produk produk bahan baku lokal nih gitu. Iya, Ya akhirnya secara otomatis tutup tuh pabriknya gitu. betul. Itu regulasinya yang nggak disupport gitu. Ibaratnya gini, kalau lu disupport kayak contoh deh kayak kita nih sekarang nih, lu juga beli produk kan sekarang ada TKDN kan. Iya benar TKDN Nah, minimal itu harus salah satu TKDN. itu salah satu cara untuk menaikkan itu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya caranya itu sampai itu harusnya TKDN-nya itu 100% Gus. Nggak bisa Iya. 50-40 tuh nggak boleh, harusnya. Nanti di satu titik itu harus sampai 100% tuh TKDN-nya, diproduksinya semuanya. Dari mulai plastik segala macam dan bahan baku harusnya diproduksi dari sini semua gitu. Kalau industrinya Kalau berjalan, regulasinya oke, semua pasti berjalan bagus sih sebenarnya. Kalau yang gua lihat tuh, kalau untuk BMHP itu sekarang udah mulai ini banyak yang TKDN-nya udah memenuhi persyaratan itu lah. Misalkan 40 atau lima puluh Iya, persen gitu. Cuman kalau untuk obat tuh kayaknya masih masih belum gitu. Masih iya. agak susah Kalau obat gitu kan rata-rata cari masih obat-obatnya. 30, maksimal 30 Iya, lah. Ya, justru itu harus kalau yang digenjot gitu. Alkas, Itu harus digenjot. model-model Alkas gitu Nanti udah udah ada secara tuh. bertahap harusnya angkanya dinaikin lagi tuh TKDN-nya. Iya, benar-benar. Karena ini Dan kan masih semua peralihan gitu ya. dan betul dan semuanya itu nggak cuma berlaku maksudnya di instansi pemerintahan, nggak harus di RSUD doang yang pembelian dengan yang Swasta katalog dan juga segala nanti macam. Harusnya swasta juga udah ikut harusnya. masuk juga ya. Iya, itu bagian dari regulasi sebenarnya. Gitu. Tinggal gimana nih regulasi yang udah ada nih dijalanin aja ya sama Betul. sama Menurut gua kenapa Cina bisa maju dan orang-orangnya. menjual barang semurah itu dengan kualitas yang kayak begitu? Ya itu karena
sistem di mereka di dalam negerinya, di intern dalam negerinya udah jalan gitu. Mereka produksi sendiri mulai dari hulu ke hilirnya mereka udah pegang. Tapi kalau Cina juga bergantung bahan baku ke tempat lain, gua rasa nggak akan kayak gitu juga, ya kan? Karena dia udah Iya, iya, bergantung iya. pada diri dia sendiri gitu, makanya dia bisa jual dengan harga segitu. Kalau nggak ya, misalkan nih pabrik obat juga, misalkan pabrik ini, ya, ya bisa misalkan contoh nih pabrik produksi bahan baku, ya kerjasama lah sama produksi bahan baku Cina misalkan, bikin pabrik di sini, perjanjiannya tuh perjanjian modelan, ntar kalau udah 5 tahun teknologinya ditinggal di sini, pekerjaannya harus orang sini, lu udah tinggal cabut, lu sekarang jualan nggak apa-apa di sini, orang-orang lu juga boleh di sini, tapi 5 tahun ke depan paten lu habis, udah hilang, pekerjaannya total di sini, teknologinya tinggal sini, lu cabut. Teknologinya masih di sini. Bisa Iya, kita harusnya pakai begitu. gitu kan. Iya, harusnya begitu. Cina begitu, Gus. Makanya mereka bisa ini lama-lama jadi begitu. Akhirnya di copy kan. Kalau udah di dalam produk dalam negeri udah dibagi-bagiin aja tuh ntar caranya. Jadi ntar, Kayak ini ya, kayak kasusnya Tesla atau Elon Musk tuh. nah itu iya, harus begitu harusnya. Iya. Zaman dulu diundang masuk bikin teknologinya udah dipedot semuanya, udah gue bikin sendiri. Iya. Kayak Cina gitu. sekarang bikin mobil listrik udah lebih murah, jauh banget udah. Iya, kayak gitu. Makanya kita juga Menunggu harus sistemnya mungkin harusnya begitu. Cina udah kan begitu. pinternya begitu. Kita udah ketinggalan. Makanya negonya kita tuh harusnya begitu. Di industri obat harusnya begitu. Teknologinya dibawa ke sini, dibikinin pabrik di sini. Tapi kalau dalam hal obat tuh gini deh, kita nggak usah ngomongin Cina deh, ngomongin India nih. India itu begitu udah bisa bikin bahan baku obat sendiri. Aduh, iya makanya. Kenapa Gus? Kita Karena dia teknologinya juga sama begitu. Warganya banyak, konsumen dia banyak juga, ya kan? Pangsa pasarnya gede di sana, bahan baku obat. Dia pasti sebelum dia jual keluar dengan harga murah, dia pasti jual untuk ya, kebutuhan dalam negeri dulu dong, ya negeri kan? sendiri ya. Ya, benar-benar. Iya, gitu. Kalau dia di dalam negeri udah kebutuhannya udah ini, baru dia ekspor keluar. Ya ekspor aja udah bisa lebih murah dari Cina tuh bahan bakunya. Iya, iya. Dari India. Misalkan nih, contoh nih Apa bertahap aja. aja misalkan. Berapa brand yang pakai misalkan, oke kita tidak boleh mengimpor bahan baku paracetamol, dilarang misalkan kayak gitu ya, dari Cina dan lain-lain. Kamu produksi sendiri, kasih aja satu tunggal siapa, boleh yang, kalau ada yang mau nih silakan ambil, tendernya terserah siapa aja, kan bisa. Berapa banyak Gus yang cash flow yang muter di situ, kan gitu. Kan orang nggak cuma buat buat paracetamol doang, pasti bawa buat produk-produk lain gitu. Ya kan, Iya benar. gitu loh maksudnya, ya nunggu kesiapan aja sih. Makanya selama industri kita, industri farmasi kita itu masih bergantung sama luar negeri, kita efeknya gini dot, tuh obat kosong mulu dot di apotek dot. Betul, betul, Jadinya pasiennya ngomel, dokternya juga ngomel. Kita yang kena betul. dot susah. Iya, harga obat mahal, ya kan. Tapi kalau Harga obat semua mahal. produknya dalam negeri mah harga obat ketekan Pak. Nyari kosong pak, mesen nih. Iya nih lagi kosong pak, bahan bakunya belum bisa masuk pak, ada masalah gini 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 gini. Iya, Dokternya nggak mau tahu kan, mana sih obat nggak ada, pasiennya juga nggak mau tahu. Kosong mulu nih. Aduh, iya. Ya selama ibaratnya tuh. gini, ada industri mau bikin bahan baku obat, tapi saingannya industri yang di luar negeri dengan impor lebih murah misalkan, ya Lebih tetap murah, lebih kalah lah. bagus Orang baru kualitasnya. tumbuh, ibaratnya baru tumbuh udah dipangkas duluan gitu, jangan lah. Makanya regulasi penting gitu. Ya semoga aja dengan undang-undang kesehatan yang terbaru ini, terutama di kita di farmasi itu bisa menjadi lebih baik gitu sih. Iya, Harapannya amin. sih gitu. Iya, Meskipun mudah-mudahan di luar jadi, banyak pro dan kontra yang terjadi gitu. mudah-mudahan sih, apa yang kita lihat bahwa itu kayaknya menyeramkan, mudah-mudahan nggak terjadi lah. Dan mudah-mudahan Iya, diperbaiki mudah-mudahan. dengan nanti ada turunan-turunannya yang lain. Ya udah, Saya rasa gimana itu saudara aja deh pendengar, kita tutup aja dulu para deh. pendengar. Dengan obrolan ini lumayan serius juga nih episode 2 nih. Iya, lumayan serius nih. Pembahasannya nih. Ya, saudara pendengar, sekian obrolan kece kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan obrolan yang lebih kece-kece lagi. Bersama gue Oke. Bagus, Dan gue Dodi. kita pamit undur diri dulu nih guys. Ya, ciao. Ciao.